ini perumpamaan ya. Ya. Nasib saya ini adalah orang yang sandwich generation atau kita punya pendapatan itu harus ngebiayain keluarga juga. Itu gimana, Mas? Kalau seperti itu kita atur lagi prioritasnya. Kalau memang sekarang tanggungannya itu sudah banyak banget ya, sandwich generation itu kan kita menanggung keluarga di atas kita ya, orang tua kita, dan memang kita ngebiayain keluarga kita juga ya, plus kalau mau punya anak juga ya tambah lagi di situ ya. Otomatis orang seperti ini kan butuh biaya hidup karena untuk memenuhi kebutuhan pokok juga dia butuh biaya besar. Terus habis itu belum lagi hal-hal yang sifatnya nggak bisa diprediksi, yang sifatnya darurat atau musibah itu juga tentunya harus diantisipasi kayak gitu. Nah, besar kemungkinan rumah mungkin belum jadi prioritas. Tapi kalau memang dia mau ngoyo untuk beli rumah, ya otomatis harus nambah penghasilan orang yang seperti ini ya di situ. Jadi harus dihitung dulu prioritas. Jangan lantas dengar ucapan kayak milenial nanti nggak punya rumah, kayak Gen Z nggak bakal punya rumah karena begini, karena akhirnya dia maksain diri. Nah, sementara ketika dia maksain diri, ternyata kualitas kehidupan keluarganya yang dia tanggung ini malah jadi menurun. Itu kan malah lebih bahaya ya. Harusnya kita utamakan yang ini dulu, gitu, baru nanti yang seputar properti itu nanti. Tapi tadi agak menarik ya, tadi ada sempat cuitan gitu ya. Gen Z ini susah punya rumah, tapi ya Mas ya, ini sepengalaman saya dan dari orang-orang terdekat, tapi Gen Z tuh beli rumahnya emang nggak langsung nih, tapi mereka cash gitu biasanya. Ya balik lagi, itu kan terkait prioritasnya itu sendiri ya. Bisa jadi mereka memang dari awal mereka sudah melakukan investasi dulu, jadi dana untuk beli rumah itu dia storekan mungkin ke reksadana, ke saham dan lain sebagainya, sampai itu terkumpul, udah kekumpul semua, dia tinggal beli cash di situ, ketimbang dia harus mengajukan fasilitas pembiayaan. Atau dia mungkin beli rumah pakai pembiayaan tapi DP-nya besar gitu. Nah, sisanya mungkin dia mau investasikan di mana atau dia mau buat jaga-jaga, itu juga bisa seperti itu. Malah lebih bagus yang seperti itu kalau menurut saya. Ini saya ingin berandai-andai dulu pemirsa dan juga Mas Akbar nih ya. Misalnya, saya ini adalah seorang dengan salary UMP sekitar 5 jutaan ya, UMP Jakarta. Nah, kalau misalnya saya pengen beli rumah di pinggiran Jakarta, itu bisa di range harga 250 juta. Itu untuk pengelolaan gimana sih, Mas? Oke, kalau kita bisa bilang kan tahun depan kan memang UMP DKI itu kan di 5 juta sekian ya, kurang lebih seperti itu. Kita bulletin aja deh 5 juta gitu. Otomatis dengan orang yang gajinya 5 juta, kalau secara cicilan yang idealnya maksimal banget, dia kalau beli rumah ya cicilannya 1,5 juta. Di situ ya, nggak bisa lebih karena itu 30% dari income-nya dia. Lebih rendah malah lebih bagus. Nah, cuman balik lagi ya, tadi saya sudah sempat bilang pembayaran pertama itu nggak hanya kita ngebayar DP ya. Kita bayar ada biaya notaris, biaya administrasi dan lain-lain sebagainya, mungkin bisa tembus sekitar 40 juta, mungkin bisa aja segitu ya. Yang intinya semakin pendek tenor kan akan semakin besar juga cicilannya gitu. Nah, sementara semakin kita ngambil DP kecil, semakin besar juga pokok utangnya yang kita harus bayarkan ya, beban bunganya akan semakin besar juga. Nah, kalau bisa sih memang sebelum kita beli rumah, kita tentukan dulu sih kita mau belinya tuh kapan dan harganya berapa ya. Dan dari waktu itu kan akan ada rentang waktu sampai kita melakukan pembelian, sampai kita akad lah di situ. Nah, kita udah mulai nabung ke satu rekening ya, bisa kita ke reksadana pasar uang, bisa ke reksadana pendapatan atau ke tabungan biasa per bulan aja, udah secara rutin begitu dia nabung sampai terkumpul untuk pembiayaan pertama di situ. Jadi ketika pas hari H uangnya udah ada sesuai sama DP, cicilan pertama dan lain sebagainya, beres. Nah, selanjutnya kita harus make sure nanti ketika cicilannya itu jalan, cicilan itu tidak melebihi 30% dari pendapatan kita. Dan jangan lupa juga karena gajinya, maksudnya saya bisa katakan 5 juta itu pas-pasan ya, tambah penghasilannya di situ. Karena kita walaupun kita mencicil rumah, kita harus punya dana darurat juga di situ. In case kalau misalnya kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, kita masih bisa survive lah dengan musibah-musibah itu. Dan pastinya kalau memang penghasilannya segitu ya, masa kita mau penghasilannya segitu terus sih. Otomatis harus ditambahkan upgrade diri ya, untuk agar kita ke depannya bisa upgrade karir kita juga ya, dan mencari peluang-peluang baru. Oke, berarti kalau misalnya gaji 5 juta, ini kita harus cari maksimal 1,5 juta ya? Iya, untuk 5 juta 30%-nya di 1,5 juta maksimal. Kalau di bawah itu tentu lebih baik. Dengan tenor berapa tuh kira-kira? Kalau tenor itu, mengenai tenor ya, saya sarankan sebetulnya kalau tenor baiknya tidak lebih dari 10 tahun ya, di situ ya. Cuman kadang-kadang untuk menyiasati cicilan rendah, kan kita mengambil tenor panjang. Cuman
percaya aja gitu kalau memang kita ambil tenor panjang, yang ada memang persentase bunga yang kita bayarkan adalah setiap cicilan akan lebih gede dibanding pokok. Iya. Nah, bagaimana caranya gitu? Otomatis biar lebih ringan kita pakai DP yang lebih besar. Nah, DP yang lebih besar juga harusnya kita nabung dulu, makanya harus direncanakan dari awal. Nah, terus bagaimana kalau emang udah telanjur ngambil 20 tahun tenornya, abis tanpa DP lagi kan? Begitu kan, pokoknya besar sekali ya. Lakukan pelunasan sebagian. Jadi ketika terima THR, terima bonus, atau terima penghasilan yang kita nggak tahu dari mana ada rezeki, kita coba kurangi ya, kita coba bayarkan di situ. Walaupun ada biaya penaltinya, tapi setidaknya pokoknya berkurang, yang efeknya nanti akan mengurangi cicilan itu sendiri. Oke, ini kita lanjut mengenai tantangan Mas Akbar. Kira-kira apa sih tantangan dan juga cara nyelesainnya untuk bisa punya rumah? Terutama misalnya Gen Z nih seperti saya. Oke. Gen Z pertama kali ya, kalau kita harus tahu apakah memang punya rumah itu merupakan jalan ninja kita buat jadi kaya. Nah, kebanyakan orang nggak bisa menjawab hal ini. Orang memikirnya punya rumah itu adalah tolak ukur Anda sudah mapan. Padahal apakah semuanya itu, apakah kita untuk kita jadi pengen punya kehidupan yang kita inginkan kita harus punya rumah gitu? Bisa jadi enggak. Bisa jadi kita sewa kontrakan aja yang mewah, yang memang kita bisa hidup nyaman, kita bisa investasi segala macam, itu bisa kebeli. Mungkin bisa jadi seperti itu sudah cukup gitu. Tapi apakah benar-benar punya rumah itu jadi prioritas kita gitu? Ketika kita punya rumah, kita harus siap yang banyak hal, renovasi lah, terus habis itu mungkin ada pajak ya dan lain sebagainya. Makanya itu harus benar-benar dihitung lah ya. Ditanyakan ke diri sendiri. Kalau memang sudah benar rumah itu adalah benar-benar keinginan dan kebutuhan kamu di masa yang akan datang gitu ya. Ya memang dengan punya rumah kita punya kebutuhan kita akan papan tuh terpenuhi ya. Terus habis itu aset ini bisa kita warisin atau aset ini bisa kita sewain juga dan menghasilkan keuangan. Apakah itu menjadi tujuan finansial kita ke depannya? Itu kita mesti catat. Dan kalau memang kita pengen beli rumah, oke, itu ada tujuan finansial kita. So, rencanakan mau beli kapan, di range harga berapa, dan 1 bulan siap nabung berapa buat bayar buat bayar pembayaran pertama atau beli rumah secara cash. Nah, jadi semuanya harus direncanakan dengan matang. Nanti ketika udah ketahuan saya bisa nabung sebulan sekian, nabungnya kemana? Itu juga harus tahu ya. Kalau emang masih jangka panjang ya, let's say 5 tahun 5 tahun ke atas, kita bisa fleksibel pilih instrumen investasinya. Tapi ketika itu jangka waktunya pendek, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, saya sarankan ke instrumen yang sifatnya berfluktuasi rendah ya, reksadana pasar uang, ke tabungan atau ke deposito gitu ya. Oke, Mas, pertanyaan terakhir lagi nih. Ini dari saya sendiri pertanyaannya. Bener gak sih Mas, kalau misalnya penyebab Gen Z tadi ya sempat susah punya rumah itu karena kebanyakan self reward, Mas? Bener gak nih? Ya sebetulnya gini, kalau kita lihat di Jakarta gitu ya, berkaca pada rata-rata pengeluaran yang sampai 15 juta. Banyak orang yang bilang lebih ya, ada juga yang bilang oh nggak sampai segitu, lebay. Kebanyakan tinggal di Jakarta itu ya keinginannya yang kadang-kadang sulit terbendung gitu ya. Yang sifat-sifatnya oke, kita mungkin dari 5 juta itu kalau gaji UMP bisa lah memenuhi kebutuhan pokok kita. Tapi kan akan ada keinginan-keinginan lain kan, ngopi lah atau jalan-jalan lah atau apapun yang pengeluaran belanja segala macam. Nah, kalau memang kita itu dan memang self reward itu sendiri tidak ada patokan seperti utang ya. Utang kan maksimal kalau di perencanaan keuangan 30% dari pendapatan. Nah, self reward ini berapa? Nggak akan ada hitungannya. Cuman banyak yang bilang 20%, banyak yang bilang 10%, ada yang bilang 30%. Tidak akan ada hitungan bakunya. Nah, salah satunya yang bisa menentukan itu adalah diri kita sendiri. Kalau emang kita sudah disiplin mengenai self reward, kita cuma alokasikan sekian, otomatis kita nggak akan kesulitan deh buat nabung deh di situ. Atau kita sisihkan aja dulu buat nabung di awal gitu ya. Kalau masih single sih saya rasa gampang lah. Gampang ya, bisa ya.